Pemirsa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Bakti Pendamping Desa. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 110 Tahun 2022 tentang Hari Desa, Jumat 7 Oktober 2022. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengutarakan pendamping desa memiliki peran yang sangat besar mulai dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring yang disesuaikan dengan potensi kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa. Tentu saja dengan menggunakan data-data mikro dari desa yang diperbarui secara terus-menerus. Mengutip pidato Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, singkatnya, pendamping desa berhikmat untuk pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa bertanggung jawab menggerakkan warga desa, mendampingi pemerintah desa dalam mencapai 18 tujuan SDGs desa. Pada kegiatan Zoom meeting secara live streaming ini dihadiri oleh seluruh tenaga pendamping profesional Kabupaten Konawe Selatan di semua jenjang, yaitu pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dengan mengenakan kaos seragam warna hitam yang bertuliskan Hari Bakti Pendamping Desa di Desa Lamomea, Kecamatan Kondan. Usai Zoom meeting Hari Bakti Pendamping Desa, dilanjutkan penyampaian secara teknis oleh Koordinator Tenaga Ahli Laude Alani SP agar seluruh tenaga pendamping profesional mengawal regulasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 dalam proses perencanaan desa. Untuk tahun 2023 tidak dibenarkan jika diusulkan studi banding pemerintah desa termasuk kegiatan-kegiatan siluman saat verifikasi dokumen perencanaan.
sudah selesai, sudah ada, maka sekarang kita sudah terlambat. Semua harus programkan musdes. Sudah harus musdes RKPDes itu. Kemudian penekanan kita lagi itu adalah data SDGs. Data SDGs mutlak karena itu dimuat itu di Permendes ini. Harus itu. Kalau pengelolaan maka tidak boleh poin-poinnya, tidak boleh ada yang bertentangan, tidak boleh ada yang dipelintir-pelintir. Dia harus copy paste itu. Itu yang kita akan kawal. Nah, yang terakhir adalah dan seterusnya. Di tempat yang sama, tenaga ahli Sirajuddin Haq SOS terkait alur perencanaan yang mengacu pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 agar disampaikan ke desa yang salah satunya terkait BLTDD untuk tahun 2023. BLTDD ini dianggarkan maksimal 25% yang kategori miskin ekstrim bukan karena dampak COVID-19. Soal penanggulangan kemiskinan ekstrim saja, mau BLT, ya. Soal kegiatan lain tetap masih ada, yang lain-lain program nasional kayak stunting tetap ada, gitu. Nah, terkait dengan perencanaan secara umum, kalau kemarin sebelum keluar Permendes, maka data SDGs menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menyusun perencanaan. Kalau teman-teman sudah baca, yang pertama, data SDGs menjadi salah satu indikator untuk menyusun perencanaan. Kemudian yang kedua, program prioritas nasional. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah penjelasan detail dalam Permendes nomor 8. Gitu. Kemudian jangan lupa, walaupun kemudian data SDGs adalah hasil pendataan valid, tetapi aspirasi masyarakat juga itu tetap harus didengarkan. Tetapi dalam bentuk penyesuaiannya menjawab tujuan SDGs nomor berapa? Ada 18 itu. Ini memang harus dihitung. Tidak mesti bahwa satu rumah 10 juta, enggak. Bisa saja 2 juta, 3 juta. Tapi bukan uang. Dalam bentuk bantuan material, bahan. Gitu. Ingat, di prioritas nasional itu kalau kita baca Permendes nomor 8, saya pastikan teman-teman baca, soal BLT misalnya 25%, ini pasti ada pengurangan KPR. Ingat, BLT 2023 bukan soal dampak COVID, tapi soal kemiskinan ekstrim. Yang terpenting dalam musyawarah adalah kita yang meyakinkan masyarakat, menyampaikan, meneruskan
Permendes nomor 8 gitu. Jadi pasti verifikasi ulang, gejolak di masyarakat pasti terjadi. Tidak terlalu banyak itu, hanya yang perubahan-perubahan itu yang saya sampaikan terkait Permendes itu, tapi harus ada RKTL, kesepakatannya kita. Oktober ini satu kecamatan minimal 2 desa sudah musyawarah. Saya kasih waktu sampai minggu terakhir. Iya, karena yang tidak punya progres setelah itu baru konsen. Dan saya nggak berani laporkan musyawarah karena satu persis belum ada musyawarah. Kalaupun mau musyawarah tanggal sebelum keluar Permendes, ngarang-ngarang aja tuh. Dari mana dasarnya? Iya. Yang paling berat kita sebenarnya adalah bagaimana mensosialisasikan Permendes ini. Pertama, BLT pasti ada pengurangan. Dia bicara ke mitra listrik, bukan soal COVID, tanpa COVID. Yang kedua yang 10 juta. Ingat, jangan sampai teman-teman juga turut menguatkan satu rumah 10 juta sama bagi-bagi uang. Bukan. Kenapa bahan rumah material yang dimaksudkan? Berarti ada perhitungan duluan bahwa rumah ini dibutuhkan ini. Nggak mungkin lah semua satu bongkar atap saja. Nggak yakin saya mau sama itu satu rumah 10 juta. Jadi harus ada perhitungan teman-teman teknik yang memang spesifikasi sipil ilmunya di sana, memang menghitung duluan. Sehingga di musyawarah desa kita menetapkan berapa rumah dalam desa itu. Iya kan? Nah, terus soal SDGs, buat operasionalnya, beli komputer kalau perlu. Nggak usah beli pulsa, nggak usah itu HP. Kalau teman-teman ada desa yang mengalokasikan HP, sampaikan secara rasio bahwa ini beli komputer simpan di kantor, jangan laptop. Laptop dapat dibawa-bawa, pergantian kapal saya hilang. Iya. Kalau bisa WiFi, pasang WiFi. Nah, kalau wilayah yang alokasikan pusat datanya. Akumulasi misalkan dalam bentuk misalkan 3 bulan. Kan tidak mungkin bicara SDGs ini bicara 12 bulan. Rasio nggak? Jadi kalau teman-teman mengalokasikan soal pulsanya misalkan 12 bulan, nggak rasio. Iya? Iya. RKTL kesepakatan ini saya usah lempar sama teman-teman. Oktober minimal 2 desa. Bagi desa yang jumlahnya 8, satu kecamatan. Mobila 4 desa. Tenanggea, personilnya lengkap. Bulan Oktober ini minimal 4. Dan terutama wilayah binaan saya kan, yang desanya yang lebih 10 minimal 4. Saya berharap begini sebenarnya. Saya juga kan pernah tugas di kecamatan. Biasa, kita terlalu mengiyakan tentang kepala desa. Pertanyaannya, kita sebagai pendamping yang paham betul, masa kita musyawarah sebelum keluar Permendes? Ya kan? Berarti musyawarah ulang dong. Tiba-tiba misalkan 3 hari lalu, 4 hari lalu keluar Permendes tentang 10 juta rehab. Rubah kan? Terus bagaimana caranya terlibat musyawarah, kemudian tiba-tiba lahir masyarakat protes sama pemerintah desa. Musyawarah ulang. Gitu. Tiba-tiba jangan sampai kita tidak bahas soal BLT. Kita masih memakai Permendes kemarin 40%. Ya kan? Tiba-tiba ada pengurangan KPM. Iya. Jadi kalau bukan kita yang menjelaskan ke pemerintah desa duluan, ke perangkat untuk diteruskan kepada masyarakat, apa gunanya kita jadi pendamping? Ya, begini mungkin. Ini bukan soal protes. Yang pertama bahwa keinginan pemerintah desa untuk melaksanakan musdes itu sangat luar biasa. Ini harus dipahami. Sedangkan yang baru mau melaksanakan jual muslimnya kita di Baito itu hasil koordinasi kita di kecamatan. Ya, koordinasi kita di kecamatan. Walaupun misalnya ada penundaan pelaksanaan musdes, ada yang harusnya misalnya kemarin tanggal 19 dimundur karena ada kegiatan lain, dimundur lagi tanggal 20-an. Ya. Jadi ini yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua, gambaran pada saat musdes itu kita belum menentukan secara detail soal itu. Ini hanya mengacu pada RPJM des yang matriksnya itu kan kita jadikan acuan. Kemudian SDGs, problemnya SDGs adalah ada beberapa desa yang tidak memang sama sekali datanya itu belum terupdate. Ya makanya mungkin sebagian desa sudah ada, hanya karena kemarin kita sebetulnya dari awal kita sudah sampaikan ke desa. Okay. Sebelum tuntas data SDGs, jangan dulu kita musdes. Karena salah satu acuan kita. Tapi karena hasil koordinasi kita di kecamatan, begitu jadwal muncul, makanya langsung dilaksanakan musdes itu. Oke. Kemudian yang ketiga, soal materi musdes,
pada prinsipnya bahwa tidak jauh dari apa keinginan dari Permen Desa. Hanya memang tambahan yang 10 juta ini memang bikin pusing lagi kita ini. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita untuk komunikasi selanjutnya. Hanya saya inginkan bagaimana mekanisme kalau misalnya kita harus musdes ulang. Karena susah sekali nih kita minta kepala desa ini untuk memusdes. Musyawarah desa Kita untuk konsolidasi. Apalagi misalnya yang sudah laksanakan musdes, kemudian kita kasih gambaran kita musdes ulang. Ini yang pertama mungkin Bang. Iya, tunggu dulu salah jawab. Artinya ini kita stressing. Tunggu dulu. Contohnya kayak misalkan Arif. Kan kegiatan apa yang mau dilakukan di 2023? Saya kira tidak masalah. Gitu. Iya. Makanya dia kalau beberapa kecamatan kemarin itu camat mengeluarkan surat pemberitahuan ke desa-desa tentang jadwal musyawarah. Jadi kita harus melakukan pertama. Kita koordinasikan dengan pemerintah kecamatan. Kemudian diskusi soal Permendes. Ya kan? Kalau perlu kasih file mereka. Biasa bagian pemerintahan desa yang kecamatan yang aktif mengawal musyawarah gitu. Saya kira itu bukan persoalan, itu soal kita membentuk tim penyusun seperti yang dikatakan tadi rekan dari Baito. Itu ada kita mencermati laju pencapaian SDGs kan seperti itu, kemudian mencermati ulang RPJMDes. Kalau terkait tahapan untuk musrembang, kan masih ada musrembang desa untuk pembahasan rancangan RKPD. Di situ lah bisa juga kita sampaikan terkait dengan Permendes yang saat ini, Permendes nomor 8. Habis itu ada lagi musdes penetapan. Jadi kalau musyawarah desa apa yang Bapak sampaikan akan diulang ya, bahaya juga karena kita melakukan perencanaan pembangunan tahunan. Di situ kita sampaikan laju pencapaian SDGs masing-masing desa. Kita sampaikan. iya, bisa mengerti. Yang pertama terkait BST, terus yang kedua terkait dengan 10 juta itu yang perlu ditegaskan nantinya pada saat penerimaan penyaluran BST untuk tahap 3 ini atau tahap 4. Iya. Jadi begini. Iya, kalau bicara alur perencanaan update RPJMDes, kayak kalau misalkan soal pembentukan tim RPJMDes terlalu formal, kan belum tim penyusunan RKP belum dibentuk. Teman-teman mengatakan tim penyusunan RPJMDes bagi desa baru memang itu harus dilakukan. Nah, lakukan desa baru. Iya. Perencanaan RKPD tahun 2023. Tetapi sebelumnya posisi Kecamatan Konda ada 7 desa yang melakukan kemarin. Sebelum kita melakukan perencanaan desa, sebelumnya kita sudah lakukan musyawarah desa, review RPJMDes, pembentukan tim penyusun RPJMDes yang 7 desa ini Pak khususnya. Setelah tuntas itu, kenapa kita pisahkan Pak? Karena memang kalau kita gabungkan secara keseluruhan dari 16 desa kan akan repot. Sehingga kita dahulukan yang desa baru kemarin 7 orang. Setelah itu tuntas barulah kita membuat rancangan untuk melakukan musyawarah desa perencanaan, dan sebelumnya itu kita sudah koordinasi dari pihak tim pemerintah kecamatan. Pada saat kami melakukan pembentukan tim penyusun RPJMDes, beliau kebetulan ada juga yang hadir Pak TA langsung di Konda, kebetulan di posisi Mas Agena, dan dengan saya kebetulan Mas Agena yang desa baru kemarin, sehingga saya secepatnya melakukan itu sama dengan Pak Edwin. Setelah itu kami lakukan koordinasi dengan tingkat kecamatan untuk menentukan jadwal perencanaan musyawarah desa tahun 2023. Alhamdulillah kami kemarin Senin yang lalu melakukan itu. Dan jujur saja Pak, kami melakukan musyawarah desa itu sebetulnya kalau kita ambil tahapannya memang di bulan Juli kalau kita aturannya, tapi kalau kita menunggu itu tidak akan terlambat atau menunggu Permendes. Tetapi dalam pelaksanaan perencanaan desa itu kami juga sudah menyampaikan tentang BLT 25%, salah satunya 25% sama dengan BOP Permendes 3%. Selebihnya itu karena memang terlambat informasinya terkait dengan Permendes nomor 28 terkait dengan 10 juta itu. Setelah pasca musdes itu tidak serta-merta di situ selesai. Kami tetap melakukan musyawarah desa kecil bersama dengan tim penyusun RKPDS untuk menyusun rancangan apalagi yang berkaitan dengan PPDS. Kami juga sudah selesaikan itu dan kami sudah sosialisasikan. Alhamdulillah kami dalam posisi penyusunan rancangan menuju tahap desain. Saya kira begini Pak untuk posisi kecamatan Konda. Jadi saya kira kalau tadi mau diulang, ya saya kurang sepakat juga, kecuali kalau kita tetap kita lakukan musyawarah untuk menegaskan kembali terkait PPDS 8. Saya kira begitu Pak. Jadi gini solusi.
Lanjut daripada itu, tenaga ahli Zainuddin Hayat ST menjelaskan bahwa terkait tupoksi atau tugas tenaga pendamping profesional dalam kerja-kerja di desa, dampingan untuk segera membuat pelaporan, baik laporan sapras maupun non-sapras. Sebab saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2000. Sedikit saja mungkin dari saya. Teman-teman, jadi tadi Pak Korkap sudah menjelaskan tentang bagaimana sih tupoksi kita sebagai seorang pendamping, ya, komitmen kita sebagai seorang pendamping. Kemudian juga Pak Adin sudah banyak membahas tentang alur tahapan perencanaan dan strategi yang harus dilakukan oleh teman-teman pendamping. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa di samping tugas-tugas kita dalam memfasilitasi, ya, mengawal perencanaan, ya, itu juga tidak utuh kalau kita tidak sertai dengan tugas kita sebagai fungsi kita dalam pelaporan, ya, pelaporan. Nah, ini yang juga dalam pengamatan kami pada akhir-akhir ini yang sekarang pelaporannya itu belum tuntas, ya, padahal ini sudah sudah menjelang akhir tahun, setiap hari di desa, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh desa tidak tergambar di dalam pelaporan kita. Jadi orang juga bertanya, betulkah, ya, betulkah kita berada di desa? Ya. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman bahwa laporan non-sarpras kita itu masih ada 9 kecamatan, ya, masih ada 9 kecamatan yang sampai saat ini belum tersentuh hatinya untuk melaporkan, ya. Jadi ada Pinanggea, ya, Laonti, Benua, ya, Mobila, Wolasi, Baito, Basala, Kolono Timur, Andolo Barat, ya. Jadi sampai sekarang belum ada, ya. Ya. Nah, ya, jadi pertanyaannya kapan ini bisa? Ya? Padahal ini sudah mau akhir tahun, ya, sudah. Minimal kan saya sudah sampaikan, minimal rencananya itu terlaporkan. Kalau memang belum ada realisasi, jadi laporan itu bukan harus realisasinya. Jangan dipaksakan bahwa kita disuruh melaporkan sehingga kegiatan yang belum terrealisasi dilaporkan realisasi. Padahal bukan seperti itu. Laporan itu minimal rencananya supaya klop antara apa yang ada di APBDes dengan apa yang tertuang di dalam kegiatan-kegiatan baik sarpras maupun non sarpras. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Karena ini kita terevaluasi terus, ya. Jadi kita masih 9 kecamatan. Minimal sebenarnya kalau belum semua desa kita peroleh datanya, ya, minimal ada desa yang kita sudah laporkan untuk minggu ini misalnya. Kemudian minggu depannya lagi bertambah, ya, di samping kita update untuk progres kegiatannya. Jadi baik itu Pak Rasid, ya, belum ada laporan sarprasnya, non sarprasnya. Ya. Kemudian sarpras itu masih ada juga 16 desa yang belum terlaporkan semua, termasuk Angata. Walaupun Angata alhamdulillah, walaupun pelan tetapi pasti setiap laporan itu ada penambahan. Saya berterima kasih kepada tim Angata. Saya kira itu untuk laporan, ya, karena pelaporan kita itu adalah wujud dari apa yang kita sudah lakukan, ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak lagi bercerita tentang bagaimana perencanaan, saya fokus kepada pelaporan karena saat ini yang bertanggung jawab untuk melaporkan sarana prasarana dan non sarana prasarana yang hampir di atas 50% penggunaan dana desa itu dipercayakan kepada kami. Jadi mohon dukungan teman-teman, ya, supaya laporan kita ini bisa juga menjadi sumbangsi progres untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira itu dari saya.
Terakhir, Laude Alani SP menegaskan bahwa bulan Oktober akan segera dilakukan sertifikasi tenaga pendamping profesional. Olehnya itu agar seluruh pendamping lokal desa yang didampingi pendamping desa Sulawesi Tenggara untuk mempersiapkan materi atau bahan dalam bentuk portofolio yang dibuktikan dengan foto dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya. Ada 8 kompetensinya itu yang semua yang harus disiapkan. Buktinya didampingi dengan masing-masing PD-nya. Kita rame-rame dulu, TA, PD, kita rame-rame bantu kita punya PLD untuk menyiapkan bahan-bahan portofolionya. Jangan ada yang direkayasa. Kalau ada yang direkayasa, lebih bagus disimpan dulu. Kalau belum lengkap, tidak apa-apa, kita mundur dulu. Cari lagi yang sudah siap. Cari lagi yang sudah siap. Karena ini merupakan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Bakti Pendamping Desa tanggal 7 Oktober 2022. Ini sebuah momentum yang harus kita berbangga. Ini dari hari ke hari Bapak Menteri Desa ini selalu ada inovasi, selalu muncul ide-ide bagaimana untuk menghargai, bagaimana untuk memberikan semangat kepada pendamping desa sehingga dia lebih aktif lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, bagaimana mengimplementasikan program-program pendampingan, pemberdayaan dan pembangunan ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini sehingga desa mandiri. Pendamping desa ini kita sangat berharap bahwa kita semakin meningkatkan kita punya entitas sehingga betul-betul kita buktikan bahwa kita adalah pendamping yang diharapkan oleh desa. Desa membangun, desa maju, desa mandiri untuk Indonesia. Ini kita punya harapan besar ini. Kita punya harapan besar dari bagaimana kita punya kiat-kiat, bagaimana kita tingkatkan kita punya kinerja, bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan desa ini betul-betul terjawab dengan pendamping, sehingga pendampingnya itu juga itu berkelanjutan. Sebagai pendamping lokal desa yang bertugas di Konawe Selatan, mewakili pendamping lokal desa, kami mengucapkan selamat Hari Bakti Pendamping Desa yang pertama, 7 Oktober 2022. Semoga keberadaan pendamping desa hari ini tetap ada di masa depan dan memberi kontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Desa maju, Indonesia sejahtera. Harapan saya, kami juga ini sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana dengan warga-warga negara yang lain, juga punya harapan bahwa di masa depan keberadaan pendamping ini akan lebih dikuatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat benar-benar dikuatkan, terutama dalam mengawal dana desa, sehingga betul-betul di masa depan kehadiran pendamping desa memberi kontribusi yang bermanfaat untuk kemajuan desa dalam skala yang lebih kecil dan untuk kemajuan negara Indonesia di masa depan. Desa Lamomea, Kecamatan Kondah, tajuk peristiwa.com, Isman Konsep.